Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perjuangan. Dari kami Forum Komunikasi Honor Nakes dan juga Non-Nakes Indonesia. Jadi tadi pembukaan yang luar biasa dari abang kami dari Satpol PP yang membakar semangat teman-teman honor yang disaksikan, saya kira jutaan tenaga honor yang ada di Indonesia. Seharusnya kami honorer ini tidak pantas untuk memperjuangkan sendiri. Harusnya kami diperjuangkan. Betul. Apa negara nggak malu? Kita loh. Kita dari nakes, keadaan sekarang, normal sekarang, itu tidak lepas dari andil tenaga kesehatan yang mayoritas diisi oleh honorer. Saya kasih gambaran kecilnya. Itu jumlah tenaga honor di DKI Jakarta 75% honorer di Dinkes Kesehatan, 25% yang ASN. Indonesia salah satu dari 4 negara terbaik penanganan pandeminya. Itu nggak lepas dari tenaga honorer. Ini yang harus dipertimbangkan oleh pimpinan dan pemerintah. Kita juga menyambut baik tadi inisiasi dari Komisi 2 yang mengajak lintas komisi untuk membuat pansus khusus untuk tenaga honorer. Ini juga betul-betul dikawal sampai selesai. Jangan sampai ada honorer yang digantikan posisinya oleh pelamar umum. Itu harus dikawal betul-betul. Tidak ada honor, tidak ada titipan. Ini yang harus dipastikan. Karena kita di lapangan itu sebetulnya regulasi udah disiapkan, implementasi regulasi ini yang harus dikawal juga sama pemerintah. Percuma regulasi disiapkan tapi implementasi diserahkan ke pemerintah daerah, tapi tidak ada pengawalan di situ, ada titipan dari ini, titipan dari itu, kita percuma. Yang jadi korbannya kita yang sudah mengabdi puluhan tahun. Kalau kita bicara beban kerja, tenaga kesehatan, non tenaga kesehatan yang bekerja di Fasiankes, itu tidak kecil beban kerjanya, resiko kerjanya. Kita hitung berapa tenaga kesehatan yang meninggal dunia pas pandemi. Tidak sedikit. Apa pemerintah menjadikan itu sebagai pertimbangan? Enggak. Harusnya itu dijadikan pertimbangan. Kita menunggu keseriusan Komisi 2 dengan membuat pansus. Melalui pansus kita menunggu kabar gembira dari seluruh honorer, tidak hanya kesehatan, seluruh honorer diangkat menjadi ASN. Ya, ASN PNS melalui apapun itu, melalui PP khusus, impres atau segala macamnya. Kita tunggu. Karena kita betul-betul berharap tidak adanya data-data siluman yang sudah didata oleh kalau di Kementerian Kesehatan melalui SI SDMK, tidak ada data-data siluman. Baik, mungkin cuma itu dari saya. Mudah-mudahan itu betul-betul mendapat kepastian khusus. Kita memperjuangkan 3 poin: kesejahteraan, kepastian status, dan juga regulasi. Terima kasih pimpinan sidang. Mudah-mudahan ini betul-betul terakomodasi dengan baik, dikawal dengan baik, dan tidak hanya menjadi janji-janji politik. Kita menungguin kepastiannya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi pimpinan sidang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, izin Pak, kami dari honorer kategori 2 Polri, Pak, ingin menyampaikan aspirasi dari semua rekan-rekan kita seluruh Indonesia, Pak. Izin Pak, kami hanya berjumlah 2.190 orang, Pak. Dan pada tahun 2016 sudah diverifikasi dan validasi, bahkan SSDM Mabes Polri sudah mengajukan ke Menpan. Hingga saat ini Pak, Menpan tidak ada tindak lanjutnya Pak. Mohon Pak.
suratnya ada Pak, dengan nomor B6328 bulan 12 tahun 2016. Sampai saat ini Pak tidak ditindaklanjuti. Sementara di surat Pak sudah dibuat untuk anggaran tahun 2017, 18, 19 untuk CPNS, tapi sampai saat ini Pak kami tetap PHL atau honorer kategori 2. Dan saat ini Pak bahkan dikeluarkan PP yang dilakukan untuk pemetaan Pak. Sehingga dipisah-pisahkan Pak, ada yang jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, sarjana, diutamakan yang sarjana Pak. Sementara yang SMA, SD, SMP ini Pak sudah memahami apa tugasnya. Jadi kami mohon Pak, dibantulah kami honorer kategori 2 Polri ini Pak. Jangan dipilah-pilah Pak, hanya 2.190 orang. Diangkatlah tahun 2022 ini menjadi PNS, bukan P3K. Diangkat secara tes prioritas Bapak. Jadi Bapak kami mohon kepada Bapak Dewan Komisi 2, bantulah kami Bapak memperjuangkan nasib kami. Sehingga kami tidak sia-sia datang ke Jakarta Bapak dengan dana partisipasi rekan-rekan kami Pak 50.000 per orang agar kami sampai ke tempat ini. Dan kami juga berterima kasih Bapak buat Bapak Junimat yang sudah bersedia menerima kami hadir kemarin itu Pak di Dapil. Sudah kami serahkan semua data-data itu Pak. Demikian Bapak, mohon perjuangkan nasib kami Bapak. Hanya 2.190 orang. Terima kasih. Terima kasih. Pertama adalah anggota kami sedikit Pak, hanya 36 orang yang belum diangkat sebagai pegawai negeri sipil, hanya 36 orang. Dan kebetulan Bupati Tegal sudah menyampaikan formasi sejumlah 36 juga. Tetapi melihat juklak-juknis yang ada, yang disampaikan oleh Menteri Pan RB, sepertinya itu akan menghambat teman-teman kami yang sudah puluhan tahun mengabdi di pemadam kebakaran. Jadi kami berharap bahwa Komisi 2 sebagai bapak kami yang terakhir di Indonesia ini bisa memperjuangkan nasib 36 orang ini, agar pertama adalah diprioritaskan untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Tegal, toh hanya 36. Kalau menerima orang lain yang di luar 36, itu ongkosnya lebih mahal. Pertama, mereka yang 36 ini sudah 20 tahun mengabdi sebagai pemadam kebakaran. 20 tahun mengabdi itu kalau dihitung diklat itu udah miliaran Pak, miliaran. Dan mereka juga memiliki tingkat keterampilan yang luar biasa, meskipun gaji mereka hanya 62.000 per hari, 62.000 per hari. Kemudian dengan tingkat keamanan dan resiko yang luar biasa, setiap hari ada kebakaran, tetapi tanpa pelindung baju pemadam kebakaran yang memadai. Sehingga mohon dengan sangat agar Ketua Komisi 2 bisa memperjuangkan kami semuanya 36 ini diangkat langsung sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Tegal. Saya kira itu Bapak Ketua Komisi. Bapak bisa mewakili tenaga damkar Indonesia atau cuma Kabupaten Tegal aja? Ada nggak yang sama kayak gini? Ada Pak. Ada Pak. Hampir semua pemadam kebakaran Kabupaten Tegal kan di seluruh Indonesia juga bernasib sama Pak. Ya, oke. Siap. Makasih. Kami kira itu Pak dari kami, tidak ada lagi tempat bagi kami untuk mengadu kecuali di DPR RI Pusat Jakarta. Dari kami cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.